Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini bakalan mereview jurnal Teknik Informatika Kaputama atau JTIK ya, dari program studi Teknik Informatika Fakultas Teknologi Informasi Universitas Adi Rajasa Reswara Sanjaya. Nah, ini universitasnya ya, yang memiliki judul yaitu Analisa Aplikasi DroidCam berdasarkan prinsip dan paradigma interaksi manusia dengan komputer. Ya, Vol 5 nomor 2 Juli 2021. Ya, di sini ada program studinya, fakultasnya, ya, alamatnya Jalan Sekolah Internasional nomor 1 2 Antapani, Bandung. Yang dibuat oleh Iskandar Ziaul-Haq dan Agung Bia. Ya. Nah, ini memiliki abstrak. Nah, katanya the DroidCam application is an application that use an Android. Ya, DroidCam adalah aplikasi yang digunakan untuk handphone Android atau yang berbasis iOS. Ya. Dan memiliki keywordnya. Ya, keywordnya tuh ada DroidCam, ada webcam, IMK atau interaksi manusia dan komputer, human, teknologi, usability dan ergonomics, abstrak. Ya. Nah, interaksi manusia dengan komputer adalah disiplin ilmu yang mempelajari desain, ya, evaluasi implementasi dari sistem komputer interaktif untuk dipakai oleh manusia beserta studi tentang faktor-faktor utama dalam lingkungan interaksinya. Ya, dalam lingkungan interaksinya. Nah, untuk itu dilakukan sebuah analisa terhadap aplikasi DroidCam yang bertujuan untuk mengetahui keterkaitan dengan prinsip dan paradigma interaksi manusia dengan komputer. Nah, ya, dan juga di sini memiliki aspek-aspek yang dievaluasi adalah aspek manusia, teknologi, kegunaan, dan ergonominya. Hasil dari analisanya menunjukkan bahwa aplikasi DroidCam adalah dinilai telah memenuhi aspek-aspek interaksi manusia dengan komputer lewat jepretan dan bidikan kamera. Nah, bidikan kamera iOS tadi atau Android, manusia bisa merekam dan mengabadikan beragam bentuk gambar, mulai dari sel manusia hingga galaksi di luar angkasa. Nah, berikutnya halaman 247. Dalam hal ini, peran teknologi kamera sangat penting untuk menunjang kegiatan pembelajaran dengan tetap mengedepankan komunikasi tatap muka antar murid dan guru walau di tempat yang berbeda. Tetapi tidak semua itu bisa membeli alat webcam. Apalagi di masa pandemi saat ini, perekonomian masyarakat menurun, yang diharuskan kita bisa menghemat dalam pengeluaran kebutuhan. Makanya ada yang namanya aplikasi DroidCam. Nah, apabila tidak memiliki webcam, kita bisa menggunakan HP Android kita sebagai pengganti webcam. Ada aplikasi DroidCam yang berbentuk wireless. Aplikasi DroidCam wireless ini memiliki dua opsi untuk menghubungkan smartphone dengan PC, desktop atau laptop. Ya. Selanjutnya, nah, penelitian dari aplikasi DroidCam ini itu berfokus dan berorientasi untuk menganalisis atau mengkaji user interface dari aplikasi DroidCam wireless webcam dengan aspek-aspek yang ada pada interaksi manusia dengan komputer menggunakan sebuah metode usability testing yang dinamakan metode evaluasi heuristik. Nah, evaluasi heuristik. Berikutnya untuk opsinya yang memanfaatkan koneksi WiFi. Ya, memanfaatkan koneksi WiFi. DroidCam akan mengirimkan alamat IP
dan Porta yang digunakan di smartphone Android untuk menghubungkan di Android Cam yang diinstal di PC atau laptop pengguna. Jadi antara aplikasi Android Cam dengan laptop dan handphone itu nanti saling berkoneksi menggunakan wireless. Nanti wireless itu nanti akan menimbulkan atau memunculkan alamat IP dari masing-masing wirelessnya. Lanjut halaman 248. Tolak ukur keberhasilan suatu aplikasi dipengaruhi oleh suksesnya aplikasi tersebut dalam menerapkan kaidah-kaidah dari studi IMK. Di sini standar aturan dan model yang dapat dari penelitian otak psikologis dan strategi yang mereka berikan adalah perangkat penting bagi pencetus kerangka kerja intuitif. Nah, oleh karena itu, seorang developer harus memahami kapasitas dan hambatan orang, lihat bagaimana membuat kerangka kerja yang kokoh dan aman untuk digunakan manusia, dapat dicapai dan mencari tahu tentang bagian-bagian dari ilmu otak intelektual manusia. Ya, kerangka kerja PC membantu manusia dalam mengatasi masalah dengan cara yang lebih kuat dan produktif. Nah, hasil dari pembahasan, pertama 3,1 itu aspek human pada aplikasi Android Cam wireless webcam. Pada aplikasi ini dilihat dari segi user interface, sudah dibuat semenarik dan sederhana mungkin. Nah, berikutnya faktor teknologi. Nah, beberapa aspek faktor teknologi yang dapat ditemukan di aplikasi Android Cam yaitu memiliki input atau masukan, output juga bakal nanti ada, dan aspek usability. Ya, Android Cam wireless webcam, usability dan aspek usability itu yang pertama itu efektif. Nah, keefektifan dari aplikasi ini ya, aplikasi ini sangat efektif dan juga efisien. Aman, gunaan yang baik, mudah dipelajari. Nah, berikutnya itu ada kesimpulan. Aplikasi Android Cam wireless webcam memiliki user interface yang mudah dipahami oleh pengguna. Nah, itu kesimpulannya. Sarannya ini bagi pencipta. Adapun saran pada penelitiannya itu aplikasi ini dapat dikembangkan secara cerdas dan dinilai melalui teknologi terkini serta telah memahami aspek-aspek interaksi manusia dan komputer, itu antara interaksi antara kamera dengan komputer atau dengan Android. Nah, selesai. Ini daftar pustaka sampai halaman 252 dari jurnal Teknik Informatika Kaputama. Sekian review jurnalnya, lebih kurang saya mohon maaf, dan apabila perkataan saya masih belibet-belibet atau banyak salahnya saya mohon maaf. Dari topik, terima kasih.